Seorang ibu bikin anaknya kesel karena maksa 7 hari untuk nginep di rumah anaknya, tapi ternyata anaknya nyesel banget guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang anak yang tinggalnya terpisah sama ibunya. Dia itu kaget banget, tiba-tiba dia kedatangan ibunya. Nah, ibunya bilang ke anaknya kalau misalkan dia itu akan nginep 7 hari di rumah anaknya. Nah, anaknya bingung banget dong, kok ngapain ibu aku tuh nginep? Awalnya anaknya berpikir kalau misalkan ibunya itu pasti berantem sama ayahnya. Terus akhirnya anaknya coba telepon ayahnya, tapi ayahnya malah nangis-nangis gitu. Anaknya bilang ke ayahnya, harusnya kamu tuh nyelesain masalah sama ibu, jangan bikin ibu tuh pergi dari rumah. Tapi saat ibunya tahu anaknya telepon ayahnya, ibunya langsung ngambil teleponnya. Dan bahkan ibunya itu benar-benar ngurusin anaknya banget, dia masakin anaknya. Tapi sayangnya anaknya itu pengen pergi makan di luar, jadi nggak mau masakan ibunya. Di situ ngebuat ibunya sedih banget, dan ibunya tuh merasa kesepian banget bahkan di rumah anaknya. Anaknya benar-benar kayak nggak ada waktu gitu buat ibunya. Sampai akhirnya anaknya janji kalau misalkan malam ini dia akan pergi sama ibunya. Tapi ketika anaknya pulang, anaknya tuh benar-benar kaget banget karena ibunya itu udah pingsan tergeletak di ruang tamu. Di situ anaknya benar-benar panik banget karena nggak tahu apa yang terjadi sama ibunya. Akhirnya dia langsung menelpon ambulans untuk membawa ibunya itu ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ternyata ibunya itu udah nggak tertolong. Jadi ibunya itu memang nginep 7 hari di rumahnya, sengaja banget karena ibunya tahu kalau misalkan dia itu memang sisa hidupnya 7 hari aja. Makanya dia pingin ngabisin waktunya tuh sama anaknya, masakin kesukaan anaknya dan barang-barang anaknya terus. Dan anaknya nyesel banget gak punya waktu sama sekali buat ibunya. Artis yang udah gak terlalu terkenal ini seneng banget pas tahu saingannya itu udah mau meninggal, sampai akhirnya dia nekat ngelakuin hal ini guys. Jadi kisahnya artis ini tuh bernama Linda, yang dia itu sudah mulai tua. Dia itu sering banget nonton film-film dia yang dulu, dan biasanya kalau misalkan nonton filmnya dia selalu matiin kalau misalkan itu bagian saingannya dia yang namanya Norma. Nah, di sini Linda dan satunya lagi itu Norma. Dia itu benci banget sama Norma dari dia muda karena dia itu saing-saingan supaya terkenal. Dan saat mereka tua, si Linda ini nggak dapet job sama sekali. Bahkan posternya dia sama Normanya itu mukanya ditutupin sama dia pakai kartun yang jelek banget. Karena dia benar-benar sebenci itu sama Norma, sampai tiba-tiba dia mendapatkan kabar kalau misalkan Norma itu sekarat. Dia itu malah seneng tapi malah sebel juga karena Norma jadi mendapatkan perhatian lebih banyak lagi dari dia. Bahkan kalau misalkan dia lihat di berita-berita isinya tuh Norma semua. Padahal sebenarnya saat ini dia tuh lagi sepi banget sama job dan dia butuh kerjaan. Tapi yang orang ngomongin Norma. Bahkan Norma mau dibikinin film khusus untuk mengenang karyanya Norma. Di sini dia tambah benci sama Norma, sampai tiba-tiba pas dia lagi ulang tahun dia itu mengalami kesepian banget karena anaknya nggak dateng-dateng. Dia berpikir kayaknya dia harus bertemu deh sama Norma sebelum Norma meninggal. Akhirnya dia dandan yang cantik banget untuk ke rumahnya Norma, dan di sini dia lihat Norma itu udah nggak sadarkan diri. Dia bilang ke Norma, kenapa sih kamu harus ngambil semua perhatian tuh dari aku ke kamu? Dia bilang kalau misalkan dia memang benci sama Norma. Tapi dia juga bilang dia itu nyesel banget. Coba kalau misalkan kita itu bisa berteman dan gak musuhan ya dari muda. Dia jadi sedih dan nyesel atas perbuatan dia karena Norma ini udah mau meninggal. Bahkan dia juga minta maaf sama Norma. Namun saat dia mau balik, dia kaget banget ngelihat poster yang ada di kamar Norma. Ternyata muka dia juga ditempelin kartun yang jelek banget sama kayak apa yang dia lakuin. Di situ dia benar-benar sedih banget dan jadi nggak habis pikir kenapa Norma melakukan itu yang sama dia, padahal dia baru aja minta maaf sama Norma. Bahkan ketika si Linda pergi, tiba-tiba Norma itu menggerakkan tangannya seolah-olah dia jadi sadar dan nggak sekarat lagi. Bocil ini nggak sengaja kemakan jarinya pas lagi makan, sampai akhirnya dia jadi ketagihan sama manusia. Jadi kisahnya di sini ada seorang bocil yang lagi motong wortel. Nah, dia itu nggak sengaja pas lagi motong wortel ternyata jarinya yang kepotong. Setelah itu dia langsung makan jarinya dan dia merasa jarinya tuh manis banget dan enak banget. Sejak saat itu dia itu tumbuh dengan makan bagian-bagian yang ada di diri manusia. Tapi lama-kelamaan dia kangen banget karena dia merasa nggak ada yang seenak jarinya yang dulu. Akhirnya dia pikir kalau misalkan dia itu harus mengambil semua jarinya dia, terus dia makanin satu persatu karena dia mikir dia udah gak butuh jari-jarinya lagi. Bocil ini kebelet pingin pup tapi temennya malah kepesin bannya dia, sampai akhirnya temen-temennya nyesel banget karena ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada satu geng bocil namanya Bowo, Agel, dan Dev. Mereka itu sering banget ngeprank orang-orang di sekitarnya. Nah, suatu hari tiba-tiba si Budi itu lewat.
Mereka kepikiran pingin ngeprank si Budi. Pokoknya mereka itu ngajak ngomong Budi supaya Budi itu nggak konsen. Padahal Budi bilang, aku tuh udah kebelet banget pengen pup. Jadi rencananya temen yang lain akan menuju sepedanya Budi dan ngempesin bannya Budi. Di sini Budi benar-benar marah banget pas tahu karena Budi udah kebelet pup. Tapi malah dikempesin bannya sama temen-temennya. Akhirnya Budi nyumpahin mereka kalau misalkan besok kalian semua akan meninggal. Nah terus gengnya mereka saat lagi pulang malam-malam tiba-tiba ngeliat kayak ada nenek-nenek kayak nenek lampir dan nyumpahin mereka kalau misalkan besok itu mereka akan meninggal. Itu ngebuat mereka ketakutan banget karena besoknya ada aja musibah yang menimpa mereka. Mereka jatuh, ketiban tangga, dan bahkan hampir tertabrak motor. Itu ngebuat salah satu dari mereka yang ngempesin bannya si Budi langsung merasa bersalah banget, bahkan dia langsung berdoa. Akhirnya dia jadi ingat kalau misalkan Budi itu pernah nyumpahin dia tuh pingin ketemu sama si Budi. Ternyata dia mau minta maaf sama si Budi guys. Dan orang yang dia kira nenek lampir itu ternyata sebenarnya manusia biasa yang lagi stres banget karena mencari cucunya yang sudah meninggal. Cowok ini harus turun 20 kilo dalam 10 bulan supaya dapat kerja. Tapi hasilnya kalian harus lihat sih kayak gimana. Jadi kisahnya di sini ada cowok bernama Sega. Sega itu baru aja kehilangan pekerjaannya. Tapi dia itu sedihnya dikit doang. Yang dia pikirin cuma makan, makan, dan makan. Jadi dia itu selalu makan makanan yang gak sehat. Sampai akhirnya ibunya suruh dia untuk cari pekerjaan. Akhirnya Sega berusaha lagi nih untuk cari pekerjaan. Tapi setiap dia ngelamar pekerjaan, dia itu fokusnya cuma dimakan aja dan membuat dia tuh selalu ditolak. Bahkan waktu itu dia pernah ngelamar ke salon tapi tetap aja ditolak sama orangnya. Karena Sega itu benar-benar gak masuk kriteria sama sekali. Sampai akhirnya ibunya mendukung Sega dan suruh Sega itu telepon ke teman almarhum dari bapaknya. Karena temennya itu pasti ngebantu banget. Sampai akhirnya si Sega itu datang ke bapak namanya Willy, dipanggilnya Willy. Nah karena bapaknya itu sangat menghormati almarhum bapaknya, akhirnya bapaknya itu kasih pekerjaan ke Sega. Tapi karena Sega itu harus menjadi front officer, Sega itu harus turun berat badan, lebih tepatnya turun 20 kilo dalam waktu 10 bulan doang. Sega pun menyanggupi hal itu dan Sega langsung minta bantuan kurus untuk membantu dia supaya bisa kurus cepat. Nah tapi bantuan kurusnya lagi nggak bisa datang nih, akhirnya dia itu minta bantuan kurus lewat WA aja. Dimana Sega itu harus olahraga, bahkan suka diliatin sama bocil dan olahraganya harus seneng banget. Walaupun olahraganya berat, awal-awal Sega tuh seneng banget, tapi lama-kelamaan Sega itu mulai capek banget. Bahkan Sega mikir, kan aku bisa ngedit ya, aku bisa kasih progres palsu ke Bapak Willy dan ke bantuan kurus tersebut, karena dia capek banget kalau misalkan harus olahraga. Akhirnya dia edit foto dia jadi kurus dan membuat Bapak Willy tuh seneng banget. Tapi tiba-tiba Bapak Willy meminta Sega untuk ke kantornya. Itu ngebuat Sega benar-benar takut banget karena kondisi dia tuh masih sama aja. Sampai akhirnya pas Bapak Willy lihat, Bapak Willy tuh kaget banget. Bukannya di foto kamu perut kamu tuh kotak-kotak. Tapi akhirnya Sega itu ketahuan bohong dan bahkan Sega itu kasih uang ke Bapak Willy kayak uang sogokan gitu. Itu ngebuat Bapak Willy benar-benar marah banget karena dia itu sangat menghormati almarhum ayahnya. Dia nggak nyangka anaknya itu memberikan sogokan sama dia. Kerja itu yang penting jujur, akhirnya Willy itu nggak diterima di pekerjaan tersebut. Dia juga membuat mbak-mbak yang bekerja di bantuan kurus itu kecewa banget sama Willy. Tapi Willy nggak enak sama mbak-mbaknya dan pingin berterima kasih. Akhirnya Willy itu datengin kantor mbak-mbaknya, tapi ternyata mbaknya juga gemuk. Itu ngebuat Sega marah banget karena merasa dibohongin selama ini.